Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk masuk ke materi PLBJ bab 11 ya, bahaya kebakaran. Sebelum belajar, yuk sama-sama mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, berilah saya rezeki ilmu dan kepahaman. Oke, bab 11 bahaya kebakaran ya. Oke, di sini ada bahaya kebakaran. Sebentar saya koneksikan dulu ke internetnya ya. Saya koneksikan dulu. Baik, kita sudah koneksikan. Pertama, bahaya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena faktor alam. Kebakaran juga bisa terjadi karena kelalaian manusia. Banyak benda di sekitar kita yang mudah terbakar. Kita dapat mencegah terjadinya kebakaran. Pada bab ini kita akan mempelajari bahaya kebakaran, penyebab kebakaran, dan cara mencegahnya. Baik. Penyebab kebakaran banyak sekali, bisa dikarenakan oleh musim kemarau, bisa disebabkan karena ulah manusia ya. Oke, ini salah satu, kita ambil kesimpulannya dari percakapan antara Babe dan Saro. Kemudian bisa juga seperti ini, pada musim kemarau membuat tumbuhan kering yang bergesekan dapat menimbulkan percikan api. Percikan api tersebut yang bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian kebakaran bisa juga karena ulah manusia, misalkan seperti kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Misalnya terjadinya arus pendek pada instalasi listrik atau disebut korsleting. Lupa mematikan kompor saat berpergian juga bisa menimbulkan kebakaran. Selain itu, hati-hati ketika sedang menggunakan barang yang menggunakan api. Dan saat sedang menggunakan, jauhi dari barang-barang yang mudah terbakar. Ya, jadi dari seperti kertas, kayu, plastik, dan kain. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran bisa saja. Nah, bagaimana kita jangan panik, kita harus tetap tenang. Jika api masih kecil, kita bisa menggunakan alat pemadam api ringan atau disingkat APAR. Jika sudah mulai besar, panggillah pemadam kebakaran. Oke. Kebakaran berdampak kepada kerugian harta dan kerugian benda. Kemudian orang dapat kehilangan rumah dan harta mereka. Selain itu, kebakaran juga bisa membuat orang terluka. Di sini ada gambar colokan listrik yang bertumpuk. Ini bisa menimbulkan korsleting atau kebakaran listrik. Rangkuman ya, kebakaran bisa terjadi karena faktor alam. Kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Hal yang bisa menimbulkan kebakaran yaitu lupa mematikan kompor saat bepergian. Oke, maaf. Lanjut lagi. Kemudian terjadinya hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Kemudian api yang mengenai barang-barang yang mudah terbakar seperti bensin, gas ya, tabung gas, kemudian minyak tanah dan lain sebagainya. Kebakaran bisa ditegah dan berhati-hatilah menggunakan barang yang dapat menimbulkan api dan mudah terbakar. Matikan api yang masih kecil dengan alat pemadam api ringan atau APAR, atau panggil pemadam kebakaran jika api semakin besar ya. Baik, kita akan coba tambahkan sedikit, yaitu tentang kebakaran di jalan.
Oke, ini contoh-contoh kebakaran yang mungkin disebabkan ada kebakaran mobil. Ini bisa terjadi karena kelalaian manusia. Ada kebakaran ya yang ada di pemukiman yang padat penduduk, itu sangat mudah sekali. Ini dampak kebakaran ya. Kita lihat sangat dirugikan, rumahnya habis, harta bendanya habis ya. Jadi nah ini dampak kebakaran pada daerah tempat tinggal yang sempit. Ini ada gambar berikutnya, mobil pemadam kebakaran. Lihat, kebakaran selain menimbulkan kehilangan harta benda juga menimbulkan polusi udara yang cukup luar biasa, berdampak ya. Sini kita lihat nih sedang menyemprot api ya, pemadam kebakarannya. Kemudian ini juga kita lihat di sini ada kebakaran yang cukup parah. Di sini asapnya sangat besar. Ini gedung kebakaran ya, ini sedang disemprot dengan pemadam kebakaran, luar biasa. Kebakaran itu di mana-mana, itu di Jakarta wabil khusus itu juga cukup bermacam-macam ya, ada yang di rumah, di gedung, di warung, di pemukiman ya. Ini kebakaran ini memang berdampak merugikan, ada yang sampai besar ya, seperti ini ya, pemukiman padat penduduk ya. Efeknya itu juga sangat merugikan dan membahayakan bagi manusia ya. Dimana kebakaran di sini kita akan lihat alat APAR ya. Ini adalah alat APAR, alat yang dipakai sebagai pemadam kebakaran ya. Jadi kalau kita lihat APAR ini seperti ini ya. Oke, di sini untuk APAR di sini kamu bisa lihat alat ini adalah alat pemadam api ringan ya. Jadi kalau kita lihat ini akan menyemprotkan asap ya, dia akan menyemprotkan asap apa semacam gas air seperti ini ya. Ini APAR bisa seperti ini ya. Oke, kita akan lihat di sini lagi saat memadamkan api dia seperti kita lihat APAR. Kita akan lihat tentang APAR. Oke, APAR. Oke, kita lihat di sini APAR ya, tentang APAR. Oke, di sini Sukabumi. Oke, sorry. APAR DKI Jakarta. Oke. Kita lihat di sini di APAR ya. Ayah. Adik. Baik, APAR di sini ini saya coba jelaskan, itu adalah model seperti ini ya. Kita akan lihat isi tabung APAR ini apa ya. Kita lihat sini yuk. Oke. Isi tabung ini tak lain adalah gas karbon dioksida atau CO2 ya. CO2 dianggap bisa mengisolasi oksigen ya, salah satu elemen api ya. Kemudian ada foam di sini campuran air dan biang busa. Kemudian di sini ada HFC 227 yaitu media berbentuk cair yang ketika disemprot akan berubah menjadi gas ya. Kemudian di sini APAR di sini ada kadaluarsanya ya. Ya. Kemudian di sini ada tertera di alat tersebut kadaluarsanya kapan ya. Oke, baik, itu dia isinya APAR. Kita akan lanjutkan kembali dengan materi kita nanti ya. Oke, stay tune di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.